Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Elviana Nagawati Septianingrum, dan teman-teman saya, Rizky Amelia, Siti Salma, Winda Ayunda, dan Yulina Efrianti. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan, mata kuliah bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Jadi namanya aja bioteknologi, berarti bio atau sains dan teknologi. Jadi biosains bergabung dengan teknologi. Nah, jadi biosains dan teknologi ini menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Jadi aplikasi bioteknologi reproduksi di bidang peternakan ini merupakan suatu terobosan untuk mengacu pengembangan usaha peternakan. Jadi bioteknologi di peternakan ini biasanya dibuat menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia. Jadi vaksin ini mengobati penyakit-penyakit pada hewan, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk usaha peternakan maupun hewan itu sendiri. Nah, keuntungan atau manfaat bioteknologi di bidang peternakan secara umum ini sangat banyak sekali. Keuntungan atau manfaat bioteknologi dalam bidang peternakan ini ada 4 ya. Yang pertama teknologi produksi, yang kedua rekayasa genetika, yang ketiga peningkatan efisiensi kualitas pakan, yang keempat itu bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Nah, teknologi produksi ini seperti imunisasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sexing sperma maupun embrio, cloning dan splitting. Nah, contohnya teknologi produksi ini biasanya itu cloning domba seperti itu. Nah, rekayasa genetika itu seperti genome maps, masker assisted selection, transgenik, identifikasi genetik, konservasi molekuler. Jadi, rekayasa genetika ini pada hewan ternak itu untuk mendapatkan hewan ternak unggul. Biasanya seperti itu. Nah, ada peningkatan efisiensi dan kualitas pakan. Jadi, seperti manipulasi mikroba rumen. Jadi, ini itu untuk biasanya pembuatan pakan bergizi tinggi untuk ternak. Nah, bioteknologi yang berkaitan dengan veteriner. Nah, apa saja sih untuk penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan ini? Nah, salah satunya itu ada transplantasi nukleus atau cloning, ya, seperti cloning domba itu contohnya ya. Jadi, cloning itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata klonus atau klon, yang berarti ranting, stik, tunas, atau cangkok. Nah, pada hakikatnya cloning itu langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang sama persis ya dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Nah, makhluk hidup itu hasil cloning itu disebutnya klon. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama ada isolasi nukleus inti sel dari hewan donor. Nah, setelah itu ada isolasi sel telur. Langkah ketiga itu pengambilan nukleus dari sel telur. Nah, setelah nukleus inti sel pada hewan yang ingin kita tiru itu diambil, lalu diisolasi sel telur tersebut. Lalu pengambilan nukleus dari sel telur, dan setelah itu dari kedua isolasi nukleus itu langsung digabungkan dengan sel telur. Dan setelah itu dimasukkan sel telur ke dalam rahim. Berikut contoh cloning dari domba seperti pada gambar di bawah ini. Inseminasi buatan atau kawin suntik merupakan suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sehat dengan menggunakan metode dan alat khusus. Teknik ini memiliki beberapa tujuan, yakni memperbaiki mutu genetik ternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dengan tepat dan teratur, serta mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Transfer embrio atau disingkat dengan TE merupakan suatu teknik memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat atau resipien dengan alat tertentu dengan tujuan agar ternak bunting, serta menciptakan keturunan yang unggul. Hal ini dilakukan ketika ternak sulit terjadi pembuahan alami akibat masalah kesuburan.
Berikut proses transfer embrio seperti pada gambar di bawah ini, di mana sperma pejantan diinseminasi atau dimasukkan ke dalam kelamin betina. Setelah sperma dan sel telur bertemu dan berkembang menjadi embrio, kemudian embrio ini ditanam ke rahim betina resipien dengan menggunakan alat tertentu dan menghasilkan keturunan baru yang unggul. Keunggulan teknologi transfer embrio dibanding dengan inseminasi buatan, di antaranya yakni 1. Perbaikan mutu genetik pada inseminasi buatan hanya berasal dari pejantan unggul, sedangkan dengan teknologi transfer embrio, sifat unggul dapat berasal dari pejantan dan induk yang unggul. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh derajat kemurnian genetik yang tinggi dengan transfer embrio jauh lebih cepat dibandingkan inseminasi buatan dan kawin alam. Yang ketiga, dengan teknik transfer embrio, seekor betina unggul ini mampu menghasilkan lebih dari 1 ekor pedet unggul per tahunnya. Sedangkan dengan inseminasi buatan hanya dapat menghasilkan 1 pedet per tahun. Yang keempat, melalui teknik transfer embrio dimungkinkan terjadinya kebuntingan kembar dengan jalan mentransfer setiap tanduk uterus atau kornua uteri dengan 1 embrio. Selanjutnya, genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik, yaitu DNA, dalam bentuk murninya. Nah, keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan yang tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini, telah berhasil dikembangkan berbagai organisme atau produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini merupakan proses rekayasa genetika yang terjadi dari proses pembuatan insulin, yaitu terjadi pemotongan gen oleh enzim pemotong, kemudian digabungkan dengan plasmid menjadi satu. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetika, yaitu antara lain mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan juga industri, serta peternakan. Kemudian mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul, dan juga menukar gen dari satu organisme kepada organisme lain sesuai dengan keinginan manusia, dan juga menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat. Selanjutnya, prinsip dan teknik dasar rekayasa genetika. Metode yang digunakan dalam teknik rekayasa genetika meliputi penggunaan vektor, PCR atau polymerase chain reaction, dan juga seleksi, kemudian screening, serta analisis rekombinan. Nah, ada pun langkah-langkah dari rekombinan genetik, yaitu meliputi yang pertama, identifikasi gen yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan. Ketiga, pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa. Dan yang keempat, pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Tujuan dari memodifikasi materi genetik hewan antara lain, yang pertama di bidang sains dan kedokteran hewan yang secara genetik sudah dimodifikasi. Kemudian pengobatan penyakit. Beberapa penelitian telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan, misalnya domba ataupun sapi. Dan juga memodifikasi hasil produksi hewan sehingga produksi hewan lebih unggul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ayunda. Sebagai pemateri yang keempat, ingin melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu dari Rizky Amalia. Langsung saja, unsur-unsur esensial yang diperlukan dalam cloning DNA, yaitu ada 3 macam. Meliputi yang pertama, enzim retaksi, yaitu enzim pemotong DNA. Kemudian yang kedua ada cloning vektor atau pembawa,
Dan yang ketiga yaitu enzim ligase yang berfungsi menyambung rantai DNA. Selanjutnya yaitu proses-proses dasar dalam cloning DNA meliputi ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu pemotongan DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. Yang kedua yaitu menyambungkan potongan-potongan atau fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Yang ketiga yaitu transformasi rekombinan DNA atau vektor plus DNA sisipan ke dalam sel bakteri E. coli. Yang keempat yaitu seleksi atau screening untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Selanjutnya yaitu adalah teknologi transgenik. Nah, teknologi transgenik transfer materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA merupakan suatu metode penemuan baru untuk menghasilkan ternak transgenik. Ternak transgenik adalah seekor ternak yang DNA keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan atau penggantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Kemudian hewan transgenik merupakan salah satu alat riset biologi yang potensial dan sangat menarik karena mendapatkan model yang unik untuk mengungkap fenomena biologi yang spesifik. Dan beberapa hewan transgenik diproduksi untuk mempunyai sifat ekonomis. Misalnya untuk memproduksi susu yang mengandung protein khusus manusia yang dapat membantu dalam perawatan penyakit tertentu. Kemudian hewan transgenik lainnya diproduksi sebagai model penyakit atau secara genetik hewan dimanipulasi untuk menunjukkan gejala penyakit sehingga perawatan dapat lebih efektif untuk dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu adalah transgenik pada ikan. Contohnya nih, ada donor trout. Nah, donor trout ini kemudian dikeluarkan tron spermatozoanya. Selanjutnya di transplantation. Nah, kemudian disatukan tron egg dan tron spermanya dan dihasilkan altron offspring-nya ya. Nah, kemudian di sini ada contoh hewan transgenik. Ini merupakan hasil kesenian karya dari manusia menggunakan bidang bioteknologi dari bidang peternakan, diantaranya meliputi ada babi mesan, ada unta, kemudian ada marmut merah jambu, kemudian ada dombi doli, ayam tanpa bulu, dan kucing likoi. Nah, sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang-kurangnya. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Yulina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Yulina Efrianti, melanjutkan pemaparan materi mengenai bioteknologi di bidang peternakan. Teknik inseminasi buatan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, dapat memperbaiki mutu genetika ternak itu sendiri. Yang kedua, dapat mengoptimalkan penggunaan bibit penjahatan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, dapat meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang keempat, dapat mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Nah, teknik pelestarian menggunakan rekayasa genetika itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama, induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies yang langka. Yang kedua, telur hewan langka yang sudah dibuahi itu dapat dibukukan, lalu disimpan selama bertahun-tahun meskipun induknya sudah mati. Jika telah ditemukan indukan yang sesuai, telur tadi dapat ditransplantasikan. Manfaat bioteknologi di bidang peternakan. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan sudah sangat luas,
dengan menerapkan pengetahuan cabang-cabang biologi seperti zoologi, anatomi hewan, fisiologi hewan, genetika, biologi reproduksi, embriologi, biologi molekuler, rekayasa genetika, dan cabang-cabang ilmu yang lain. Para peternak dan masyarakat luas dapat menikmati hasilnya. Di antaranya, ayam penghasil banyak telur, kemudian ayam pedaging, ayam sapi pedaging, sapi penghasil susu, domba pedaging, dan hewan-hewan hasil rekayasa genetika yang lain. Selain itu, di dalam bidang peternakan, bioteknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contohnya vaksin untuk ternak, yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia. Kemudian ada juga vaksin NCD untuk mengobati penyakit teteleo pada unggas. Dan ada juga vaksin untuk penyakit flu burung, dan masih banyak jenis vaksin-vaksin yang lain. Selain dampak positif tadi, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan di bidang peternakan. Yang pertama, sifat-sifat makhluk hidup itu dapat diubah dengan mudah, termasuk menyisipkan gen jahat yang digunakan untuk membunuh atau meneror umat manusia. Yang kedua, dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, penggunaan makhluk hidup transgenik yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ia lepas di alam. Nah, pelepasan ini dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, penggunaan bioteknologi juga dapat merugikan peternak kecil karena peternak kecil akan kalah saing dengan para peternak-peternak yang telah memanfaatkan bioteknologi yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai senjata biologis. Ada juga hilangnya spesies asli jika tidak dijaga dengan baik. Kemudian terciptanya spesies baru yang mungkin sulit dikendalikan. Selanjutnya, susu sapi yang disuntik hormon BGH atau bovine growth hormone atau disebut juga hormon pertumbuhan sapi, disinyalir ini dapat mengandung bahan kimia baru yang memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang terakhir, dapat menyebabkan pencemaran biologis karena apabila makhluk hidup transgenik itu lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk hidup normal, itu dapat menghasilkan keturunan yang mutan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.